Rasulullah bersabda, "Mana qasamalu 'abdin min shadaqah." Tidak akan kurang hamba yang sedekah, uangnya tidak akan kurang. Wala dzulima 'abdun mudlimah sabara 'alaiha illa zadahullahu izzan. Dan tidaklah seseorang dizalimi dengan sebuah kezaliman kecuali ketika dia sabar akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dizalimi sabar, tidak mungkin dia dihinakan kecuali dia pasti akan diangkat oleh Gusti. Dan tidaklah seseorang membuka pintu atau memulai minta ke orang lain, mulai minta ke orang lain ketika dia belum terlalu darurat, tapi dia minta, kecuali kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia minta, kalau dia memulai membuka pintu permintaan, pintu pengemisan ke orang lain, Allah akan mulai membuka dia pintu semakin fakir, kata Allah. Kalau dia mulai minta, akan ditambah fakir sama Allah, ditambah fakir sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadithukum hadithan, dan saya berikan kalian hadis juga. Maka jagalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Hamba abdul razaqahullahu mahlan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu bi lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdhalil manazil. Ya. Yang pertama, hamba diberi rezeki oleh Allah. Ya. Diberi rezeki apa oleh Allah? Diberi harta dan ilmu. 2. Diberi harta, diberi ilmu. Karena harta dan ilmu ini jelas ilmu lebih tinggi. Ya, jelas ilmu lebih tinggi. Ilmu itu lebih tinggi dari harta, karena harta itu tidak nempel sama jenengan. Ya, misalnya ada seorang yang kaya, ada seseorang yang uangnya itu bukan miliar lagi tapi sudah triliun, kaya raya, tapi dia bukan seorang alim, dia tidak berilmu, ya toh. Kemudian ada ustadz, alim, berilmu, ngajar, uangnya di bank cuma 10 juta. Lah ini Tarmuji ini yang kaya, uangnya 10 triliun, bukan miliar lagi. Ustadz Soleh ini uangnya cuma 10 juta. Kalau di sisi manusia, mungkin yang Tarmuji ini karena uangnya banyak, mobilnya mewah, orang bakal heboh sama dia. Heboh karena uang atau karena ilmunya? Karena uangnya. Sekarang coba kalau ilmu uangnya ini disamakan dengan Ustadz Soleh tadi 10 jutanya, kira-kira dihormati tidak dia sama orang? Tidak. Orang hormat ke dia, orang takjub ke dia karena uangnya. Uangnya hilang, takjubnya hilang. Tapi kalau orang punya ilmu, walaupun dia miskin tetap dihormati oleh orang. Betapa banyak ustadz yang tidak punya uang, kopiah ini mangkat, sepeda motor itu elek, tapi orang hormat sama mereka. Kan begitu. Kenapa? Karena dia mulia bukan karena barang, tapi karena sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau sesuatu yang ada di dalam manusia, dari ilmunya, mau dia kaya atau tidak kaya, tetap dihormati orang. Itu mahalnya ilmu. Kalau kekayaan atau jabatan beda. Seorang jadi bupati, semua orang Masya Allah Pak, siap. Begitu pensiun, wassalam sudah. Wassalam, karena yang dituju orang bukan orangnya, jabatanmu. Saya butuh jabatanmu. Dengan jabatanmu proyek saya lancar, saya dekat sama kamu. Atau kekayaan. Kaya itu kan tidak nempel sama orang, lain sama ilmu. Kekayaannya diambil sama Allah. Wassalam sudah. Tidak ada yang dekati dia lagi. Tapi kalau ilmu lain, ya kecuali kalau dikasih amnesia. Ya, tapi kalau misalnya seorang yang alim, dulu waktu dia ngajar, seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, seorang wali kutub, seorang wali, seorang alim, seorang soleh, ahli ibadah. Ketika beliau sakit, yang silaturahmi itu orang sedunia ini datang ke sana, minta barokahnya beliau. Padahal sudah tidak ngajar. Orang lihat beliau gini aja nangis, tobat. Padahal beliau cuma di atas ranjang begini aja.
sakit. Tidak bisa, waktu itu sudah tidak bisa berbicara. Begini aja di atas ranjang. Orang datang lihat itu nangis. Ada yang tobat, ada yang padahal cuman berbaring saja. Orang datang ke sana, orang membanggakan saya dari rumahnya tadi. Tapi kalau ada bisa aja pejabat pensiun, ojo sakit, kasihan, pensiun. Loh, hilang langsung, Pak. Hilang langsung. Saya punya teman. Ini anak jadi lurah, mau nyoba jadi camat. Kalah, wassalam. Wassalam, tidak dipandang sebagai lurah, tidak dipandang sebagai camat. Wassalam itu, karena itu cuma tempelan saja. Harta itu juga begitu. Ada orang kaya raya, waktu dia kaya dulu, tonggone gak direken. Begitu jatuh dia, gantian jadi tonggone. Gantian. Tapi kalau orang berilmu, dalam ilmu agama lebih. Tapi dalam ilmu yang tidak beragama pun juga masih dihormati. Asal ilmunya masih normal ya. Contohnya seperti misalnya guru. Guru itu Pak. Ya, guru. Kita kan punya guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena dulu mereka bagi ilmu ke kita. Ya kita masih respect sama mereka. Walaupun mungkin kekayaan kita di atas mereka. Tapi karena ini dulu guru saya, ketemu di jalan masih monggo Pak, masih. Lah kalau sama orang kaya yang sudah habis, apaan sih yang tak reken sama sampean? Itu kejamnya dunia dan mulianya ilmu. Luar biasa. Ilmu ini yahrusuka, kata Sayyidina Ali, wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu dan kamu harus jaga harta. Ya, gitu ceritanya ini. Kalau orang diberi dua, kata Nabi Muhammad, ilmu dan harta, ini adalah yang paling mulia. Yang kedua, hamba diberi ilmu, tidak diberi harta. Ada ilmu, tidak ada harta. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia punya niat yang baik. Ya, dia punya niat yang baik. Dia mengatakan, law anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya uang seperti fulan ini, seperti Tarmuji tadi, maka saya akan menyedekahkan uang saya semuanya, atau saya bagikan, saya akan bangun masjid kalau saya punya uang seperti dia. Begitu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fa'ajruhuma sawa, pahalanya orang dua ini sama. Ya, pahalanya orang dua ini sama. Yang satu punya ilmu, punya harta, mengamalkan ilmunya, menyedekahkan hartanya, maka dia dapat pahalanya. Yang satu punya ilmu, tidak punya harta. Yang satu punya ilmu, punya harta, bangun pondok. Yang satu punya ilmu, tidak punya harta, bangun pondok Ibdoro. Dia tidak bisa bangun pondok, dia tidak bisa bangun TPQ, dia tidak bisa bangun Madin. Tapi dia mengatakan, kalau saya punya uang seperti dia, saya akan bangun pondok lebih bagus dari dia. Kata Nabi Muhammad, fa'ajruhuma sawa, pahalanya mereka itu sama, seperti sudah bangun itu. Jenengan ini jelas ya. Ya lakonono. Ya. Nanti makanya jenengan kalau lihat konco berangkat haji, kalau saya punya uang seperti dia, saya mau berangkat haji juga, gitu. Kalau saya punya uang seperti fulan ini, saya akan beli mobil untuk ngantar pengajian juga. Kalau saya punya uang seperti Yai Sya'roni, saya akan bangun madrasah juga tingkat 3. Dan macam ini, kaiso. Lu niat itu kaiso. Niat tok tidak mau. Niat itu gratis, gitu loh. Saya ini tidak pantas. Niat, tidak perlu diomongkan ke orang. Niat itu di dalam tapi sing teman-teman, kata Rasul di sini apa? Shodiqun niyah. Mana Pak Sodik? Sodik. Dia shodiqun niyah, niatnya benar-benar macam ini. Tak niat. Tidak bisa. Allah itu tidak bisa digoroi masalah niat. Dia shodiqun niyah, dia teman-teman, ya Allah, kalau niat bahwa kalau saya punya harta seperti Habib Sikap Baharun, saya akan bangun seperti Dalwa. Kalau saya punya uang seperti Habib Taufik, saya akan bangun pondok seperti Sunsal. Ya. Kalau saya punya uang seperti Buya Yahya, saya akan bangun seperti Buya Yahya. Itu ya.
Kalau saya semua gak cerdas. Ya, enggak cerdas. Niat gratis kok. Anda lihat haji, orang berangkat haji. Ya, haji berangkat tahun ini. Antum berangkat tahun ini? Wallahu a'lam ya. Enggak ya? Antum terakhir tahun berapa kemarin? Pertama tahun 81. 3 kali kan antum? 3 kali, Masya Allah. 3 kali. Oh, pokoknya dijeluk ya. Tak ada dadil asbab. Sudah 3 kali. Lah, jadi kan begini, aku kalau bisa saya akan berangkat seperti Yai Sya'roni. Gitu, Pak, ceritanya itu. Saya kalau bisa saya akan berangkat seperti itu. Caranya ngoten. Ya. Ojo nek niat aja ndak berani. Niat gak wani. Ini muslim cap. Oh. Gratis, gampang, ndak perlu disebutkan ke orang. Niat dewe. Tapi ya syaratnya apa? Sungguh-sungguh sotikunnya harus teman-teman. Kata Nabi Muhammad. Hasan sahih hadisnya ini. Apa kata Rasul? Dapatnya sama itu. Si kaya yang beralim atau si alim yang tidak kaya tapi niatnya seperti yang kaya tadi sama. Ada yang berikutnya, hamba dikasih oleh Allah ilmu, orang dikasih Allah memberi seorang hamba harta besar tapi tidak dikasih ilmu, maka dia mencampurkan hartanya dan tidak membuat ibadah di dalam harta tersebut. Dibuat foya-foya. Kalau ditarik orkesan paling cepat. Kalau untuk maksiat paling banter. Acara aerobik kampung, waduh toko aku sone. Kalau untuk maksiat paling banter. Itu kan ada. Itu ada. Maka itu adalah hamba bi akhbathil manazil. Itu hamba yang paling elek. Dikasih kepercayaan oleh Allah, uangnya dipakai maksiat, itu hamba paling jelek. Nah itu adalah kita kata Rasul, hamba yang keempat. Kan yang pertama punya ilmu, punya harta. Yang kedua punya ilmu, tidak punya harta. Kalau niatnya seperti yang pertama, maka ini sama. Yang ketiga punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya ilmu, dipakai maksiat. Ini orang bejat, kata Rasul. Ada yang keempat, sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Niat. Coba saya punya uang tak kayak maksiat temen. Maka kata Rasulullah, fawizruhuma sawa, kata Rasulullah, dosa mereka sama. Loh gak ngelakoni Pak. Dia niat, coba saya punya uang saya akan zina seperti orang itu. Loh gak melok ngerasan, loh melok dosa. Ya Allah sampean. Saya kalau punya uang saya akan togel seperti dia, tiap hari mikiri sonji. Kalau saya punya uang tak tombok seperti tombokannya dia. Dia ndak ngelakoni melok dosa. Begitu. Makanya hati-hati. Ya hati-hati. Jadi makanya kalau misalnya berangkat hall misalnya, ada yang ndak berangkat, titip konco. Hadirkan, niatkan saya hadir di sana. Ini dalilnya ini bisa. Niatkan saya hadir di sana, atau paling tidak jadilah muhib. Jadilah muhib, pecinta. Tidak bisa berangkat. Konco yang nanti berangkat, sangonono. Loh iya, itu paling tidak kita ikut andil dalam, misalnya hall kemarin, hall Tanggul, tidak bisa hadir. Konco itu sangonono Pak. Ya walaupun tidak banyak, kamu nanti berangkat. Ya tak sangoni 5.000 ya. Gak usah. Nah, atas 5.000 aku tak golek dhewe. Sangonono dia. Kasih. Kamu tak sangoni ya berangkat, aku tungakno ndek kono. Itu berarti kita merasa kalau badan saya tidak bisa berangkat, uang saya biar ikut. Loh, itu niat itu yang dinilai sama Allah, bukan uangnya. Uang tidak butuh Gusti Allah. Apa nih duit? Kita mau pakai mata uang apa sama Allah? Ya mata uang amal, mata uang shadhiqun niyah itu tadi. Allah kan lihat orang ini berusaha supaya ada terlibat dalam kebaikan, itu yang dikarepno oleh Allah itu. Ada keterlibatan dalam kebaikan sehingga saya niat untuk bisa ikut andil. Kalau saya punya uang saya bangun, kalau saya punya uang saya akan haji seperti fulan. Kalau saya punya uang saya akan berangkatkan orang tua, dengar koncone berangkat orang tuanya umroh. Kalau saya punya uang seperti fulan, saya akan berangkatkan orang tua saya juga. Lho ngono tok lho, mosok ndak gelem. Kadang-kadang gelem tapi lali.
Itu jangan, emang.